Shalom semuanya, puji Tuhan kita kembali di hari Minggu ini. Kita dapat hadir di sini di dalam ibadah pada hari ini. Oh ya, terlebih dahulu meskipun saya lama berjemaat melayani di gereja ini, namun kiranya izinkan saya juga untuk boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena mungkin ada beberapa dari jemaat di sini, dari Bapak Ibu dan saudara yang kita pernah ketemu, kita saling kenal tapi mungkin cuman kenal orang, kenal wajahnya. Ya, baik, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Santo dengan istri 1 dan putra putri 3. Saya berjemaat di sini dari akhir 2004. Lumayan lama ya Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya di antara Bapak Ibu, terutama teman-teman pekerja juga ada yang lebih lama lagi. Baik, hari ini saya ingin mengajak kita semua, kita akan belajar dari firman Tuhan dengan perikop, yaitu bendahara yang tidak jujur. Dan kita dapat lihat itu di kitab Lukas pasal 16 dari ayat 1 sampai ayat 9. Dengan perikop ya, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ayat pertama, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat kedua, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang kau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nah, sampai sini dulu. Kita lihat di ayat pertama dan kedua. Jadi di sini pada waktu Yesus mengajar pada murid-muridnya, Yesus mengambil suatu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini. Secara sekilas kalau kita lihat ini, kok kelihatannya apa nggak salah nih? Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita supaya kita belajar kepada seorang bendahara yang tidak jujur ini. Bukankah ajaran daripada Tuhan itu senantiasa dan selalu itu pasti ajaran kebaikan, ajaran yang benar. Nah, jadi kita akan belajar dari firman Tuhan di Lukas 16 ayat 1 sampai 9 ini. Nah, di sini digambarkan ya, karena ini adalah perumpamaan, digambarkan ada seorang, kalau di zaman sekarang ya dapat kita katakan seorang bos ya, seorang pengusaha. Dia mempunyai seorang bendahara. Jadi bendahara ini adalah orang kepercayaan dia. Orang kepercayaan yang diserahkan untuk mengurusi usahanya, untuk mengurusi bisnisnya. Nah, di sini disampaikan oleh si bos ini kepada si bendahara bahwa si pengusaha ini atau si bos ini, dia mendapat informasi bahwa bendahara yang ia percayakan ini telah melakukan suatu penyimpangan, yaitu dengan menghamburkan milik tuannya, milik si pengusaha ini. Nah, ini kan adalah suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Karena dia dipercaya untuk mengurus bisnisnya, tetapi tidak diberikan otoritas atau kuasa untuk menghamburkan atau memakai dengan seenaknya atas apa yang menjadi milik daripada tuannya. Kemudian kita lihat di ayat kedua, oleh sebab itu tuan ini memanggil bendaharanya dan meminta suatu pertanggungjawaban, serta tidak hanya pertanggungjawaban yang diminta oleh tuannya, oleh pengusaha ini, tetapi juga diberi suatu keputusan yang sangat tidak baik bagi si bendahara. Kenapa? Karena dia dipecat, dia diberhentikan. Nah, jadi ada dua hal dalam hal ini. Pertama, bendahara ini sebelum dia meninggalkan tempat dia bekerja, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang selama ini dia lakukan yang adalah merugikan daripada tuannya, dan setelah itu dia diberhentikan. Nah, jadi bendahara ini begitu mendapat informasi yang tidak baik ini, dia segera putar otak. Nah, kita lihat di ayat ketiga, saya akan bacakan lagi. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat,
mengemis aku malu. Nah, jadi begitu dia mendapat informasi yang tidak baik ini, dia langsung berpikir, wah ini berabe kan. Karena dia sudah merasa kalau dipecat dari tempat ini, apakah berikutnya dia bisa mendapatkan pekerjaan seperti pekerjaan yang sebelumnya dia lakukan, yaitu sebagai bendahara. Dia bisa saja mencangkul, tetapi bagi dia itu adalah suatu pekerjaan yang berat dan dia merasa dia tidak sanggup. Kalau harus meminta-minta sebagai pengemis, dia merasa malu. Nah, kemudian dari responnya yang begitu cepat, jadi bendahara ini juga nggak pakai nunggu lama ya, nggak pakai GPL ya, nggak pakai lama gitu, nggak pakai nunggu. Otaknya berpikir lagi bagaimana atau apa yang harus dia lakukan supaya keadaan yang buruk dari informasi yang barusan dia dengar itu tidak sampai betul-betul terjadi. Dengan kata lain, dia tidak sampai menjadi pengangguran. Dia tidak sampai kehilangan pekerjaan dan akan terlunta-lunta, akan bernasib yang tidak baik. Kita lihat di ayat keempat. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Nah, jadi dia mendapatkan satu ide, jadi secara spontan, secara cepat begitu ya. Dia tahu apa yang harus ia lakukan untuk mengantisipasi atas pemecatan tersebut. Nah, dan selain itu dia tidak hanya dipecat, tetapi juga kan tadi disebutkan di ayat yang kedua, dia juga harus mempertanggungjawabkan urusannya. Jadi apa yang dia perbuat yang merugikan tuannya, merugikan pengusaha tersebut, itu harus dia pertanggungjawabkan. Nah, kita lihat di sini ada satu ide atau ada satu akal cerdik yang terpikirkan oleh bendahara ini. Ya, kita lihat di ayat kelima. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Nah, si bendahara ini dia kan adalah seorang yang dipercayakan oleh tuannya untuk mengelola bisnis daripada si tuan atau si pengusaha tersebut. Dia diberi otoritas untuk menjalankan bisnisnya. Dan saya sempat cari di beberapa literatur ya. Jadi ternyata pada zaman waktu itu, di zamannya Yesus mengajar ini, ada satu budaya di dalam bangsa Yahudi. Jadi pada waktu itu, sistem pembayaran upah untuk seorang bendahara itu memang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan di zaman kita sekarang. Kita tahu kalau di zaman kita sekarang ini seorang karyawan atau seorang bendahara, dia akan mendapatkan banyak fasilitas, apalagi kalau dia bekerja di suatu perusahaan yang sudah cukup bagus manajemennya. Kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu dan Saudara, mereka akan mendapat basic salary, mereka akan mendapat fasilitas mungkin kendaraan, ada biaya transport, ada asuransi, ada insentif, bonus dan sebagainya. Itu di zaman sekarang. Tetapi pada zaman dulu, pada zaman Yesus mengajar ini, di budaya Yahudi, seorang bendahara dia mendapat upah berupa apa? Dia mendapat upah berupa komisi dari atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia jual, suatu produk dari milik tuan atau dari milik pengusahanya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana si bendahara ini memang dia dipecat atas kesalahannya karena menghambur-hamburkan daripada milik tuannya, yang mana itu adalah bukan hak dia. Kewajiban daripada si bendahara ini adalah melakukan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan profesinya, sesuai dengan jabatannya. Dia menjual produk daripada bosnya, tuannya. Dan tentunya kalau kita bicara menjual produk, berarti itu harus ada suatu profit, harus ada keuntungan. Kita akan lihat berikutnya.
Kita lihat di ayat yang ke-6. Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Nah jadi untuk orang yang pertama yang dipanggil oleh bendahara ini adalah kalau kita di zaman sekarang ini, orang yang dipanggil ini adalah merupakan customer daripada bosnya, merupakan pelanggan atau pembeli daripada produk si pengusaha ini. Nah, oleh si bendahara, dia bertujuan untuk mendapatkan dua hal yang diminta pertanggungjawaban oleh pengusaha, sekaligus juga untuk mengantisipasi atas nasib dia, nasib si bendahara ini. Dia kan dipecat. Nah jadi oleh si bendahara ini melalui akalnya yang cerdik, dia memanggil orang pertama yang adalah customer daripada bosnya. Dia bertanya, berapa hutang daripada orang yang pertama ini? Orang pertama ini mengatakan hutangnya sejumlah 100 tempayan minyak. Jadi zaman dulu ukuran daripada untuk produk-produk yang berupa cairan itu biasanya adalah ukurannya seperti buli, seperti tempayan gitu ya. Nah, mungkin bagi kita sekarang ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang penasaran. Sebetulnya ukuran satu tempayan nih kalau dikonversikan ke ukuran kita sekarang, kita biasanya tahu kan kalau ukuran sekarang ini adalah kalau berupa cairan itu adalah satuannya liter kan. Jadi saya sempat cari kalau dikonversikan untuk satuan liter, satu tempayan nih berapa liter sih? Nah, ternyata satu tempayan itu adalah setara dengan 9 galon kalau di kita memang tidak menggunakan satuan galon, dan 1 galon itu adalah 3,785 liter. Jadi dengan kata lain 100 tempayan tersebut adalah setara kurang lebih 3.400 liter. Nah di sini disebutkan 100 tempayan minyak. Nah tentunya minyak zaman dulu bukanlah minyak seperti kita sekarang ya. Kalau kita sekarang kan kita mengerti minyak itu adalah minyak kelapa atau minyak kelapa sawit ya. Kalau zaman dulu kelihatannya di sini adalah ini berupa minyak zaitun. Ya, kita tahu di Alkitab banyak ayat yang menjelaskan atau yang menggambarkan tentang minyak zaitun. Nah, kalau minyak zaitun seandainya kita konversikan juga sekarang, saya juga tidak tahu minyak zaitun itu berapa nilainya sekarang ya. Tetapi kelihatan cukup banyak karena di sini totalnya adalah 3.400 liter. Jadi seandainya kalau minyak zaitun ini seharga 50.000 sekarang, itu berarti setara dengan 170 juta rupiah. Jadi cukup banyak kan. Tetapi oleh si bendahara ini kita lihat apa yang dia lakukan. Dia memberi diskon, atau kalau di sini adalah hutang itu berarti memberi cut off, itu sebanyak 50 tempayan. Dengan kata lain dia memberi diskon sebanyak separuhnya. Luar biasa. Saya percaya di sini customer ini ya, orang yang berhutang 100 tempayan ini akan merasa senang sekali. Karena dia juga tidak menyangka kalau mendadak akan dikurangin hutangnya sampai separuhnya kan. Nah, kita akan lihat nanti kenapa sesuatu yang dilakukan oleh bendahara ini tetapi kok tidak dipersalahkan oleh tuannya atau oleh bos tadi ya. Kita lihat terlebih dahulu di ayat yang ke-7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua. Jadi bendahara ini juga memanggil orang kedua dan bertanya, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Jadi kalau orang pertama didiskon separuh, orang yang kedua diberi diskon atau di cut off sebesar 20%. Nah, sampai di sini sepintas kalau kita lihat, saya juga awalnya berpikir kok aneh.
bos atau majikan atau pengusaha ini kok tidak komplain kepada bendaharanya, bendahara yang dipecat dan dia sudah dinyatakan bersalah karena pengusaha ini kan mendapat info bahwa bendahara ini melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan menghambur-hamburkan milik daripada pengusahanya. Tetapi kok tuannya malah tidak bereaksi, tidak memberikan sanksi atau tidak menyalahkan, tidak menghujat daripada bendahara ini. Nah, jadi saya juga coba cari di beberapa literatur, ternyata begini Bapak Ibu. Di zaman ini seorang bendahara tersebut dia mendapat bayaran adalah berupa upah yang kalau kita mau rinci lebih detail itu adalah berupa komisi. Kalau di zaman sekarang kita katakanlah fee atau komisi ya. Nah, jadi apa yang dia kurangin, apa yang dia cut off ini, yang dia berikan diskon ini, sebetulnya itu adalah dia mengorbankan bagian dia, komisi dia, sehingga nilai hutang daripada kedua orang ini bisa berkurang. Dan selain itu, yang dikurangi juga adalah berupa keuntungan atau profit daripada pengusaha atau daripada majikannya. Dan masih ada satu hal lagi, di zaman ini kita lihat bahwa penjualan yang dilakukan oleh bendahara ini kepada kedua orang ini, kepada kedua customer ini bukanlah penjualan tunai atau penjualan cash kalau di kita sekarang ya. Tetapi ini adalah penjualan dengan pembayaran kredit atau pembayaran tempo. Dan di zaman tersebut, di zaman Yesus mengajar ini, pada waktu itu untuk pembayaran yang tidak tunai biasanya akan dikenakan bunga. Atau di dalam Alkitab kita lebih sering mendengar dengan istilah riba. Jadi ada 3 hal yang merupakan faktor untuk mengurangi nilai daripada hutang kedua orang tersebut. Yang dari 100 tempayan berkurang jadi 50 tempayan, dan dari 100 pikul berkurang menjadi 20 pikul. Nah, si bendahara ini dia tahu kan, karena memang tuannya memberikan dia otoritas untuk menjalankan bisnisnya. Jadi dialah yang mengatur keuntungannya berapa banyak, kemudian bagian dia berapa banyak, dan bunga yang akan dicas akan dikenakan kepada kedua orang ini seberapa besar. Oleh sebab itu, ketika si bendahara ini mengurangi sejumlah nilai, kalau kita hitung ini adalah 50% dan 20%. Kenapa? Kita lihat di ayat ke-8, kita bacakan dulu. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Tuannya tahu apa yang dilakukan oleh bendahara ini. Setelah dia diberi keputusan bahwa dia diberhentikan. Namun kita lihat atas kecerdikan daripada bendahara ini sehingga tuannya sendiri memuji atas apa yang dilakukan oleh bendahara ini. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang diperlihatkan oleh bendahara ini adalah sesuatu yang bisa kita contoh atau bisa kita tiru. Memang dia adalah orang dunia. Bagi dia segala sesuatu tersebut, apalagi yang berkaitan dengan uang, tentu dia akan berpikir bagaimana supaya dia dapat melakukan suatu upaya. Ketika dia dipecat, dia tidak sampai harus hidup susah. Dia tidak sampai harus terlunta-lunta. Dia yakin bahwa dengan apa yang dilakukan ini akan menarik simpati daripada kedua orang customer tersebut. Dia percaya atas apa yang dia lakukan ini, itu akan diingat. Kebaikan ini akan diingat oleh kedua customer ini. Dan bendahara ini berharap
di antara kedua customer ini akan menerima dia untuk bekerja. Nah, dengan demikian si bendahara ini berpikir bahwa dia bisa terlepas dari persoalan atau permasalahan yang dihadapi, persoalan yang sedemikian berat, karena dia sendiri sangat khawatir, sangat takut apabila dia dipecat dan dia tidak mendapatkan pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan seperti tadi disebutkan, kalau hanya menjadi petani dia harus mencangkul, dia merasa dia tidak sanggup. Kalau harus hidup sebagai pengemis dengan cara meminta-minta, dia akan merasa malu sekali. Nah, di sini juga kita melihat bahwa Tuhan ini memuji bendahara tersebut, bendahara yang tidak jujur ini, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Nah, ternyata kecerdikan tersebut ya memang banyak dimiliki oleh orang-orang dunia, dan nanti kita akan lihat di ayat berikutnya betapa kecerdikan tersebut sebetulnya meskipun kita orang percaya, kita bisa meniru mereka, kita bisa mencontoh mereka. Namun tentu saja untuk bisa mencontoh kecerdikan daripada orang dunia, kita juga mesti menggunakan rambu-rambu. Kita mesti menggunakan satu patokan. Patokan kita tidak lain tidak bukan berupa Alkitab atau firman Tuhan. Kita mesti tahu terlebih dahulu apakah yang kita tiru atau kita contoh dari orang dunia ini bertentangan dengan Alkitab atau tidak. Kalau tidak bertentangan dengan Alkitab, ya tentu saja kita boleh mencontoh, kita boleh meniru. Kita boleh ambil pelajaran dari apa yang kita tidak tahu. Tetapi kalau ternyata hal tersebut yang dilakukan adalah kita tahu pasti itu tidak berkenan bagi Tuhan, tentu kita tidak boleh mencontoh, kita tidak boleh meniru, kita tidak boleh memakai cara-cara tersebut. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, orang dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang, di ayat ke-8 tadi, ayat ke-8b. Dan kita lihat di ayat ke-9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, ayat yang ke-9 ini, kalau kita baca sepintas juga terkesan kontradiksi ya, terkesan kok sepertinya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mencontoh atau untuk meniru sesuatu yang tidak baik. Tapi coba kita telaah lebih jauh. Di sini di ayat 9a Tuhan berkata bahwa mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Berarti dengan kata lain, mamon ini dijadikan sebagai satu alat. Kalau mamon ini adalah sebagai satu alat, berarti kitalah yang menguasai, kitalah yang mengontrol. Kitalah yang mengatur mamon ini atau uang ini akan kita pergunakan untuk tujuan apa. Ya. Mamon yang sekilas seringkali kalau kita mendengar kata mamon itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi kalau mamon itu adalah berupa benda, adalah berupa alat yang kita pakai, karena kita sebagai pengaturnya, kita yang mengontrol, maka mamon ini sendiri dapat dipergunakan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan banyak hal, untuk menolong orang lain. Bahkan kita tahu sekarang gereja kita GBI Wisma KR kan sedang dalam proses renovasi gedung baru ya. Dan tidak lama lagi kita akan pindah, kita sama-sama doakan supaya kepindahan kita di gereja, di tempat yang baru di Geraha Kencana itu bisa tepat waktu. Untuk segala hambatannya ya kita percaya kalau Tuhan turut campur tangan tidak ada yang tidak mungkin ya. Nah, jadi mamon ini sendiri dapat kita pergunakan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Tapi tentu dengan catatan kalau kita menggunakan mamon ini adalah sebagai alat. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan di ayat ke-9, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon sebagai alat. Jangan sampai mamon tersebut justru menguasai kita.
Harus kita yang menguasai mamon tersebut. Harus kita yang menguasai uang tersebut. Kita boleh mencari uang sebanyak mungkin, kita boleh mengumpulkan uang, tapi jangan sampai kita sendiri cinta akan uang itu. Memang antara kita butuh mencari uang untuk kita pakai uang itu sebagaimana mestinya, dengan jatuh cinta terhadap uang itu seringkali beda-beda tipis, seringkali susah untuk susah untuk dinilai. Masing-masing pribadi kita lah yang tahu. Ketika kita mendapatkan uang, ketika kita mencari uang, motivasi kita itu seperti apa? Kita tahu di dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan yang sekarang, kita senantiasa, bahkan kita setiap hari selalu butuh yang namanya uang. Seperti yang barusan saya katakan, untuk pembangunan gereja itu kan membutuhkan banyak sekali uang. Tetapi di dalam apa yang dilakukan salah satunya untuk pembangunan gereja tersebut, mamon tersebut adalah berupa alat. Alat yang bisa kita pakai, alat yang bisa kita atur untuk keperluan kita, untuk kebutuhan kita. Namun apabila sampai kita sendiri yang jatuh cinta terhadap uang, bahkan kita menjadi hamba uang, itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang bisa merenggut keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi dalam hal ini kita memang sebagai orang percaya harus berhati-hati. Jangan sampai karena godaan, karena nafsu kita, karena keinginan kita, kita sampai jatuh, kita sampai dikuasai oleh mamon tersebut. Namun hendaklah kita yang menguasai mamon tersebut. Nah, mamon yang dapat kita pergunakan sebagaimana mestinya, ini bahkan dapat menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah apabila mamon itu kita pergunakan untuk keperluan, untuk pekerjaan Tuhan, bahkan kita dapat menggunakan mamon tersebut untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai kita yang dikuasai oleh mamon tersebut. Namun kitalah yang harusnya menjadi Tuhan, kitalah yang harus menjadi penguasa atas mamon tersebut. Memang kembali saya ingin katakan itu tidak mudah. Itu adalah pilihan. Apakah kita mau menjadi penguasa mamon atau justru kita terjerumus, kita tergoda, kita kejeblos sehingga kita menjadi orang percaya, tetapi orang percaya yang cinta uang. Ya. Mamon yang tidak jujur ini bahkan dapat dipergunakan untuk tujuan baik. Mamon ini adalah yang kita pakai, yang kita pergunakan sedemikian rupa. Saya mendapatkan satu tulisan, jadi ada toko yang menjual undian berhadiah. Kalau biasa kita kenal dengan sebutan lotre. Saya ingat waktu masih kecil, di zaman saya masih remaja, itu ada namanya Porkas dan SDSB. Saya percaya Bapak Ibu yang berusia mungkin di atas 45-50 tahun juga mengenal itu ya, Porkas SDSB. Ya dulu juga saya masih suka beli ya, beberapa kali dapat, wah senang sekali. Nah tapi itu di masa lalu. Dan kita tahu di zaman sekarang kupon undian itu dilarang untuk beredar resmi di negara kita ini. Sekalipun juga kita tahu masih banyak beredar ya kupon untuk kuda, anjing dan sebagainya itu ya. Sekalipun dijual itu tidak secara terang-terangan karena memang undang-undang di negara kita melarangnya. Nah, ada satu toko lotre di Belanda yang menjual lotre ini. Dan toko ini beriklan itu dengan kata-kata yang cukup atraktif. Kita tahu kalau orang beli lotre itu tentu berharap untuk mendapatkan.
Bohong kalau ada orang beli lotre dia bilang cuman iseng. Sekalipun iseng tetap dia berharap bisa mendapatkan, bisa memenangkan undian tersebut. Apalagi kalau dapat undian pertama, kedua, itu kan nilainya besar sekali. Ya. Nah, toko ini yang menjual lotre tersebut, di dalam iklannya itu tertulis kata-kata money is not everything. Kalau kita pikir, bukankah orang yang membeli lotre itu berharap mendapat undian, bisa kaya mendadak, bisa dapat uang banyak tanpa harus bekerja? Tetapi kenapa kok bisa ada tulisan uang itu bukanlah segalanya? Terkesan kan kontradiksi sekali. Kalau uang itu bukanlah segalanya, mungkin orang malah akan malas untuk beli lotre ya. Nah, ini adalah salah satu juga dapat dikatakan cerdiknya juga orang-orang dunia yang menggunakan kepintaran mereka untuk beriklan, dan ini berkaitan dengan marketingnya. Karena di bawah daripada tulisan yang besar money is not everything, itu ternyata ada kalimat dengan tulisan yang lebih kecil, but it help. Tapi itu membantu kan. Maksudnya adalah memang uang bukanlah segalanya, tetapi uang itu sangat membantu. Dan ada kalimat berikutnya, it certainly help. Itu sangat membantu sekali. Nah, ini adalah godaan akan uang terhadap kita. Bukankah kita juga seringkali beralasan, kita juga seringkali terjebak dengan berbagai alasan yang kita buat, dengan berbagai alasan yang kita pikirkan, bahwa karena kita butuh uang untuk berbagai kebutuhan, untuk berbagai keperluan, seringkali kita yang juga adalah orang percaya, malah akhirnya kita nyerempet bahaya. Dan kita sering lihat di media massa, ada banyak orang-orang yang mereka adalah public figure, mereka adalah orang-orang yang punya jabatan yang cukup tinggi, akhirnya terjatuh juga karena apa? Karena mamon. Terjatuh karena keinginan atau nafsu duniawi yang sedemikian kuat, yang sedemikian besar, sehingga membuat orang menjadi buta hatinya, menjadi buta pikirannya, dan melakukan berbagai hal demi mendapatkan uang tersebut, demi memenuhi keinginannya, demi memenuhi nafsunya untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang. Nah, disinilah kita sebagai orang percaya juga, di mana kita mesti tahu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau saya sampaikan seperti ini buat Bapak Ibu dan Saudara, termasuk juga buat saya, kita mesti belajar untuk berhati-hati di dalam mencari uang, di dalam mendapatkan uang tersebut. Memang godaan sedemikian banyak ada di sekitar kita. Apakah kita memilih untuk memenuhi keinginan nafsu kita tersebut, atau kita tetap berpatokan, kita tetap mengikuti firman Tuhan? Karena di dalam Matius 6 ayat 24, Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Firman Tuhan jelas mengatakan kita harus memilih. Kita tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita pilih Tuhan, berarti kita menolak Mamon. Tapi kalau kita memilih Mamon, berarti kita menolak Tuhan. Kita tidak mungkin menginjakkan kaki kita kepada dua tuan ini. Kita berada di pada dua pihak ini. Kita mesti memilih, pilih Allah atau pilih Mamon. Suatu pilihan yang sulit kalau cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri. Untuk itu kita perlu bersandar, kita perlu minta pertolongan dari Tuhan, supaya kita tidak sampai terjatuh kepada godaan untuk menjadi hamba Mamon, untuk memilih Mamon. Nah, memang tidak mudah ya Bapak Ibu dan Saudara. Bagi kita semua, sekalipun kita tahu kebenaran, godaan-godaan itu sangat besar. Ya. Tetapi Tuhan mengajarkan, hendaklah jadikan Mamon itu sebagai alat
pergunakan itu, kita sebagai orang percaya, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan dan tidak terhadap mamon tersebut. Dan mengenai mamon ini, mengenai uang ini, tidak hanya cara kita mendapatkan daripada uang tersebut, ada koridornya, ada yang kita tahu apakah itu berkenan bagi Tuhan atau tidak cara kita mendapatkan. Tetapi untuk uang yang telah kita dapatkan juga ada ketentuannya. Seperti apa cara kita membelanjakan? Seperti apa cara kita mempergunakan uang tersebut? Apakah kita mempergunakan uang itu dengan cara yang berkenan bagi Tuhan atau tidak? Nah, dalam hal ini juga seringkali memang tidak mudah juga bagi kita. Karena mempergunakan uang yang sudah kita dapatkan, pertama kita juga mesti mengingat bahwa uang itu sesungguhnya adalah menjadi milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola uang tersebut. Oleh sebab itu, uang yang kita dapatkan memang harus kita pertanggungjawabkan. Supaya di dalam memakai uang tersebut, cara yang kita pakai itu juga berkenan bagi Tuhan. Ada dua hal, cara kita mendapatkan dan cara kita memakai uang tersebut. Nah, kalau dilihat di sini dari seluruh perikop ini, betapa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mempergunakan uang sebagaimana mestinya dan jangan pernah sampai kita menjadikan mamon itu sebagai sahabat. Tapi ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Dengan kata lain, mamon kita jadikan sebagai alat yang kembali, kalau mamon itu adalah sebagai alat, berarti kitalah penguasanya. Kitalah yang mengatur, kitalah yang menentukan uang ini akan dipakai untuk apa. Ya. Satu hal yang saya ingat adalah betapa setiap kali seseorang tersebut menginginkan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan uang, kita cenderung terkonsentrasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan demi mendapatkan apa yang kita inginkan tuh, kalau itu berkaitan dengan uang, tentunya kita harus memiliki uang terlebih dahulu. Nah, karena kita terlalu terkonsentrasi dengan apa yang kita inginkan, akhirnya kita mudah melenceng di dalam mendapatkan uang tersebut. Karena konsentrasi kita adalah bagaimana kita mendapatkan barang atau sesuatu yang kita inginkan. Padahal seharusnya adalah terlebih dahulu kita mengingat seperti apa saya harus mendapatkan uang tersebut, dengan cara apa, apakah itu berkenan atau tidak bagi Tuhan. Jadi jangan belum apa-apa kita malah sudah terkonsentrasi kepada apa yang kita inginkan. Dan tentu sebagai orang percaya adalah bahkan kita terlebih dahulu harus berdoa, kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku menginginkan ini, kalau aku menginginkan itu, apakah semua itu berkenan bagi Engkau, Tuhan? Jujur, bukankah kita orang percaya biasanya kalau kita memiliki suatu minat atau suatu keinginan yang begitu besar, begitu menggebu-gebu, biasanya malah kita melupakan Tuhan. Kita tidak tanya lagi. Tetapi kita sudah malah sibuk memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya mempengaruhi kita, bahkan secara sadar atau tidak sadar kita mulai menyimpang. Kita mudah sekali untuk terjerumus kepada cara-cara mendapatkan uang yang tidak berkenan bagi Tuhan. Jadi kembali lagi, betapa kita adalah orang percaya. Segala sesuatunya kita tanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Segala sesuatunya kita bawa terlebih dahulu di dalam doa. Namun, bukankah seringkali kita lalai ketika
ada godaan yang sedemikian besar. Jujur, saya juga begitu Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Terkadang karena ada satu keinginan yang kuat, buru-buru saya berdoa. Malah saya sibuk memikirkan, bagaimana cara mendapatkan ini. Namun Tuhan tahu kita memiliki kelemahan. Tinggal masalahnya adalah, apakah ketika kita melakukan kesalahan tersebut, kita menyadari kita mau minta ampun kepada Tuhan. Atau justru kita tetap kekeh mempertahankan. Pokoknya saya mau ini. Pokoknya saya akan berusaha mendapatkan ini. Tanpa kita mau mengingat lagi, tanpa kita mau bertanya lagi kepada Tuhan. Ya. Jadi sebagai penutup, bagi kita semua orang percaya, kita yang sudah dikaruniai keselamatan, bagaimana kita mesti menjaga keselamatan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Dan bagaimana supaya kita juga memilih untuk tetap mempertahankan keselamatan tersebut. Dan salah satu yang bisa membuat kita kehilangan keselamatan justru adalah karena keinginan atau nafsu kita yang sedemikian besar akan keinginan duniawi, bahkan keinginan yang berkaitan dengan uang, keinginan untuk menguasai, untuk mendapatkan uang sedemikian besar, bahkan dengan jalan apapun. Sungguh sangat disayangkan kalau akhirnya kita terjatuh, kita kehilangan keselamatan karena hal-hal seperti itu. Kita memang lemah. Oleh sebab itu, mintalah kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan menghadapi godaan-godaan seperti itu. Godaan-godaan akan kekuasaan, akan uang itu senantiasa selalu ada. Dan kita tidak pernah tahu kapan godaan itu akan datang. Godaan itu akan datang melalui siapa. Tetapi kita juga melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa meskipun uang bukanlah merupakan segala sesuatu, tapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu pasti berkaitan dengan uang. Uang rentan sekali membuat kita jatuh, tetapi apabila kita dapat menjadi tuan atas uang itu sangat berguna. Bahkan melalui uang itu ada banyak pekerjaan Tuhan, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian untuk khotbah hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu, untuk apapun Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami tetap berdoa, beri kami kekuatan Tuhan atas setiap godaan, terutama godaan akan uang Tuhan. Biar kiranya untuk segala sesuatu yang boleh kami lakukan di dalam upaya kami untuk mencari uang Tuhan, untuk mendapatkan uang, semua itu kami pakai dengan cara yang berkenan bagi Engkau. Bahkan Kau tuntun kami juga Tuhan, untuk setiap uang yang telah kami dapatkan Tuhan, biar kiranya melalui tuntunan daripada Roh Kudus-Mu juga Tuhan, kami boleh mempergunakan uang itu dengan cara yang berkenan juga bagi Engkau Tuhan Yesus. Beri kami kekuatan Tuhan, jangan sampai kami jatuh dan menjadi hamba uang, namun biarlah kiranya Engkau beri kami kekuatan, dan kamilah yang menjadi tuan atas uang tersebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.